Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmadani dengan NIM 105401115021. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi dalam rangka memenuhi tugas final mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian sosiologi dan antropologi. Sosiologi dan antropologi merupakan disiplin keilmuan yang mempelajari proses dan struktur sosial serta kebudayaan. Sosiologi dan antropologi memiliki perbedaan fokus dan cara bekerja. Sosiologi lebih memandang masyarakat sebagai sistem hubungan peranan atau role relationship systems, dan antropologi melihat sebagai sistem jaringan nilai atau values network systems. Kedua perspektif tersebut dapat saling mengisi dan melengkapi dalam menganalisis orang di dalam masyarakat, sekaligus orang di dalam kebudayaan untuk memahami konteks dan sosiokulturalnya. Yang kedua yaitu sistem pendidikan di Indonesia. Nah, dimulai pada saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden, sistem pendidikan di Indonesia menetapkan standar bahwa seluruh anak di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan setara. Maka diselenggarakanlah program bantuan operasional sekolah atau BOS dan beasiswa bagi anak murid yang tidak mampu yang biasa dikenal dengan bidik misi. Nah, setelah pergantian era Presiden Joko Widodo yang menitikberatkan pada kualitas sumber daya manusia atau SDM agar bisa bersaing menghadapi pasar global, sistem pendidikan Indonesia kemudian menitikberatkan pada penelitian, pengembangan teknologi, dan pengembangan ilmu murni. Nah, ada beberapa jenis sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu sistem pendidikan terbuka. Sistem pendidikan ini mendorong peserta didik untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, serta kemampuan kerja sama dengan teman sekelasnya. Yang kedua, sistem pendidikan edukasi beragam. Negeri ini kan memiliki keanekaragaman bahasa dan budaya. Oleh karena itu dibuat sistem pendidikan yang dapat menyesuaikan dengan kekayaan bangsa. Yang ketiga yaitu sistem pendidikan dengan orientasi nilai. Sistem pendidikan yang satu ini diberlakukan sejak tingkat dasar. Para murid diberikan pendidikan karakter seperti disiplin, tanggung jawab, tenggang rasa, dan jujur. Kemudian yang terakhir, sistem pendidikan fleksibel. Nah, Indonesia selalu dinamis alias berubah dari masa ke masa. Butuh kurikulum yang tepat untuk menyesuaikan setiap situasi dan kondisi. Selain menyeimbangkan pendidikan dengan zaman, perubahan kurikulum juga bertujuan untuk mengevaluasi tenaga pengajar, memperbaiki sarana dan prasarana. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan dan mobilitas sosial. Pendidikan adalah proses pembelajaran dan pengajaran untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap individu. Sedangkan mobilitas sosial mengacu pada perubahan sosial individu atau kelompok dalam hierarki sosial. Nah, bagaimana pendidikan dapat mempengaruhi mobilitas sosial? Pendidikan dapat membantu individu meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, sehingga membuka peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan posisi sosialnya. Nah, yang keempat yaitu hubungan pendidikan dengan perubahan sosial. Adanya pendidikan dapat mempengaruhi perubahan sosial, yang mana perubahan sosial nantinya akan mempunyai fungsi. Yang pertama, melakukan reproduksi budaya. Yang kedua, mengembangkan analis kultural terhadap kelembagaan tradisional, melakukan perubahan-perubahan dan modifikasi tingkat ekonomi sosial tradisional, dan melakukan perubahan-perubahan yang lebih mendasar terhadap institusi-institusi tradisional yang telah ketinggalan. Nah, dalam proses perubahan sosial, modifikasi yang terjadi seringkali tidak teratur dan tidak menyeluruh, sehingga melahirkan ketimpangan kebudayaan. Dikatakan pula bahwa cepatnya perubahan teknologi jelas akan membawa dampak luas ke seluruh institusi masyarakat, sehingga munculnya kemiskinan, kejahatan, kriminalitas, dan lain sebagainya yang merupakan dampak negatif yang tidak dapat dicegah. Nah, untuk itulah pendidikan harus mampu melakukan analis kebutuhan nilai, pengetahuan, dan teknologi yang paling mendesak yang dapat mengantisipasi kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan. Nah, dalam perubahan sosial dikenal pula dengan istilah diferensiasi, yang merupakan suatu keniscayaan yang pasti dilalui oleh sistem sosial dalam
mengadaptasikan diri terhadap perubahan-perubahan di lingkungannya. Dengan perkembangan diferensiasi di masyarakat, maka meningkat pula upaya seleksi sosial. Yang terakhir yaitu kultur sekolah dan mutu pendidikan. Di sini ada beberapa contoh mengenai kultur atau budaya sekolah, di mana gambar pertama itu menjaga kebersihan lingkungan, yang kedua membudayakan mengantri, yang ketiga menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, kultur sekolah adalah karakter atau pandangan hidup yang merefleksikan keyakinan, nilai, norma, simbol, dan kebiasaan yang telah dibentuk dan disepakati bersama oleh warga sekolah, seperti contohnya tadi seperti pada gambar. Nah, kemudian hubungan kultur sekolah dengan mutu pendidikan, bahwa faktor penentu kualitas pendidikan bukan hanya menekankan faktor fisik saja seperti keberadaan guru yang berkualitas, kelengkapan peralatan laboratorium, dan buku perpustakaan, tetapi juga dalam wujud non-fisik, yakni berupa kultur sekolah. Kultur yang mendukung peningkatan mutu pendidikan disebut dengan kultur positif, seperti menjalin networking dalam mencapai prestasi akademik dan non-akademik siswa, adanya subsidi silang antar sekolah, memberi penghargaan terhadap yang berprestasi, komitmen dalam belajar, dan saling percaya antar warga sekolah. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.